Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Permatasari. Hari ini akan menjelaskan mengenai materi vektor. Untuk penjelasannya, mari disimak video pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu besaran vektor dan skalar. Besaran dalam fisika dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya arah, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai besar saja. Contoh, besaran skalar antara lain massa, panjang, waktu, volume, energi, dan muatan listrik. Menyatakan besaran skalar hanya dengan menyatakan nilainya saja. Misalnya, massa acong 35 kg, panjang pensil 20 cm, dan volume bak mandi 1000 liter. Besaran skalar selalu bernilai positif. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan arah. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya. Untuk menyatakan besaran vektor harus menggunakan nilai angka dan disebutkan arahnya. Misalnya, Nisa berlari ke arah utara dengan kecepatan 5 km per jam, dan Robert menggeser almari sejauh 3 meter ke barat. Berikut ini tabel contoh besaran skalar dan besaran vektor. Subbab selanjutnya yaitu metode penjumlahan vektor. Beberapa vektor dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor yang disebut resultan vektor. Dengan penjumlahan secara grafis, resultan vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Metode yang pertama adalah metode segitiga. Untuk mengetahui jumlah dua buah vektor dapat menggunakan metode segitiga. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, vektor pertama, misalnya A, digambarkan sesuai dengan besar dan arahnya. Yang kedua, vektor kedua, misalnya B, digambarkan dengan pangkalnya berimpit dengan ujung vektor A. Yang ketiga, titik pangkal vektor A dihubungkan dengan ujung vektor B dengan gambar anak panah sehingga berbentuk sebuah vektor baru A ditambah B, atau yang disebut dengan resultan vektor R. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar berikut ini. Yang kedua adalah metode jajar genjang. Selain dengan metode segitiga, dua buah vektor juga dapat dijumlahkan dengan metode jajar genjang. Pada metode jajar genjang terdapat beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, vektor pertama misalnya A dan vektor kedua misalnya B digambar dengan titik pangkal berimpit. Yang kedua, sebuah jajar genjang digambar dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Yang ketiga, resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang dengan titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar berikut ini. Untuk metode yang ketiga, yaitu metode poligon. Metode poligon dapat digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih. Metode ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Misalnya terdapat 3 buah vektor, yaitu A, B, dan C. Maka cara menjumlahkan dengan metode poligon dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama, vektor pertama yaitu vektor A, digambar terlebih dahulu sesuai besar dan arahnya. Yang kedua, vektor kedua yaitu vektor B, digambar dengan pangkalnya berimpit dengan vektor A. Yang ketiga, vektor ketiga yaitu vektor C, juga digambar dengan pangkalnya berimpit dengan vektor B. Yang keempat, resultannya dapat dicari dengan mengumpulkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Untuk lebih jelasnya, silakan
Lihat gambar berikut ini. Untuk subbab selanjutnya yaitu arah resultan vektor. Cara mudah menentukan besar dan arah resultan vektor dengan melalui proses perhitungan yaitu dengan menggunakan rumus kosinus sinus. Penurunan rumus kosinus sinus. Sebenarnya rumus kosinus sinus diperoleh dengan menggunakan asas trigonometri atau lebih tepatnya dalil Pythagoras pada metode jajar genjang. Sehingga penentuan besar dan arah vektor resultan dengan rumus kosinus sinus ini bisa dikatakan cara menentukan besar dan arah vektor resultan dengan menggunakan metode jajar genjang. Untuk penurunan rumus kosinus sinus, perhatikan gambar vektor gaya F1 dan F2 yang bekerja pada satu titik membentuk sudut sebesar alfa berikut ini. Dari gambar dua vektor F1 dan F2 yang membentuk sudut alfa di atas, maka dapat menggunakan metode jajar genjang. Vektor resultan R dapat dilukiskan seperti pada gambar berikut ini. Dengan adanya vektor resultan R, maka terbentuk dua sudut baru, yaitu sudut antara R dengan F1 atau beta dan sudut antara R dengan F2 atau alfa dikurangi beta. Dari bangun jajar genjang OKML, perhatikan gambar segitiga OKM. Kita tarik garis perpanjangan dari OK ke kanan, maka akan terbentuk segitiga siku-siku KNM, seperti pada gambar berikut ini. Dengan menggunakan rumus trigonometri, maka diperoleh hasil seperti berikut. Km sama dengan F2, Kn sama dengan F2 cos alfa, itu persamaan 1. Nm sama dengan F2 sin alfa, ini persamaan 2. Perhatikan gambar segitiga ONM. Segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, sehingga berlaku hukum Pythagoras sebagai berikut. OM kuadrat sama dengan ON kuadrat ditambah NM kuadrat. OM kuadrat sama dengan OK ditambah KN kuadrat ditambah NM kuadrat. Persamaan ini merupakan persamaan 3. Dari gambar jajar genjang OKML, kita dapat mengetahui bahwa OM sama dengan R dan OK sama dengan F1. Persamaan ini merupakan persamaan 4. Jika persamaan 1 dan persamaan 2 dan 4 disubstitusikan ke persamaan 3, maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. R2 sama dengan F1 ditambah F2 cos alfa kuadrat ditambah F2 sin alfa kuadrat. R2 sama dengan F1 kuadrat ditambah 2 F1 dikali F2 cos alfa ditambah F2 kuadrat cos kuadrat alfa ditambah F2 kuadrat sin kuadrat alfa. R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dalam kurung sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah 2F1 dikali F2 cos alfa. Persamaan ini merupakan persamaan 5. Kita tahu bahwa nilai dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka persamaan 5 akan menjadi R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos alfa. Persamaan ini merupakan persamaan 6. Dari persamaan 6, maka rumus akhir untuk menentukan besar vektor resultan atau kita sebut sebagai rumus kosinus adalah sebagai berikut. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos alfa. Setelah rumus untuk menentukan besar vektor resultan sudah diketahui, untuk menentukan rumus arah vektor resultan, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, sudut alfa adalah sudut yang dibentuk vektor F2 terhadap F1.
Dan sudut beta adalah sudut yang dibentuk dari vektor R terhadap F1. Dan garis X merupakan garis perpanjangan dari garis vektor F1 yang tegak lurus terhadap garis A. Dengan menggunakan rumus sinus kita peroleh sin alfa sama dengan A per F2 yang merupakan persamaan 8, sin beta sama dengan A per R yang merupakan persamaan 9. Jika persamaan 8 kita bagi dengan persamaan 9, maka akan diperoleh sin alfa per sin beta sama dengan A per F2 per A per R sama dengan R per F2. Persamaan ini merupakan persamaan 10. Dari persamaan 10 dapat kita peroleh rumus sebagai berikut. F2 per sin beta sama dengan R per sin alfa. Persamaan ini merupakan persamaan 11. Persamaan 11 di atas merupakan rumus hubungan antara vektor F2 dengan vektor R. Selanjutnya kita akan menentukan rumus hubungan antara vektor F1 dengan vektor R. Untuk itu perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, sudut alfa adalah sudut yang dibentuk vektor F1 terhadap F2, dan sudut alfa dikurangi beta adalah sudut yang dibentuk vektor R terhadap F2, dan garis Y merupakan garis perpanjangan dari garis vektor F2 yang tegak lurus terhadap garis B. Dengan menggunakan rumus sinus, kita peroleh sin alfa sama dengan B per F1. Persamaan ini merupakan persamaan 12. Sin alfa dikurangi beta sama dengan B per R. Persamaan ini merupakan persamaan 13. Jika persamaan 12 kita bagi dengan persamaan 13, maka akan diperoleh sin alfa per sin alfa kurangi beta sama dengan B per F1 per B per R sama dengan R per F1. Persamaan ini merupakan persamaan 14. Persamaan 14 dapat kita tuliskan sebagai berikut. F1 per sin alfa dikurangi beta sama dengan R per sin alfa. Persamaan ini merupakan persamaan 15. Jika persamaan 11 dan 15 kita gabung, maka akan menghasilkan rumus untuk menentukan arah vektor resultan, atau kita sebut sebagai rumus sinus, yaitu sebagai berikut. F1 per sin alfa dikurangi beta sama dengan F2 per sin beta sama dengan R per sin alfa. Cara menentukan besar dan arah vektor resultan dengan rumus sinus kosinus. Misalkan terdapat soal seperti ini. Dua buah vektor F1 dan F2 masing-masing besarnya 4n dan 5n dan memiliki titik pangkal berhimpit. Hitunglah nilai dari F1 ditambah F2 dan F1 dikurangi F2, serta tentukan arah resultan vektornya jika sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Penjumlahan vektor dengan rumus kosinus sinus dari soal di atas. Resultan dari F1 dan F2 dapat digambarkan seperti ini. Dengan menggunakan rumus kosinus, besar resultannya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikali 5 cos 60. R sama dengan akar 16 ditambah 25 ditambah 40 dikali 0,5. R sama dengan akar 41 ditambah 20. R sama dengan akar 61. R sama dengan 7,81 N. Dengan menggunakan rumus sinus, arah resultannya adalah R per sin alfa sama dengan V2 per sin beta. Sin beta sama dengan F2 per R kali sin alfa. Sin beta sama dengan 5 per 7,81 sin 60. Sin 60 sama dengan 0,64 dikali 0,87. Sin beta sama dengan
0,5568. Beta sama dengan asin 0,5568. Beta sama dengan 33,83 derajat. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.